ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah renungan angkat hati hari ini kita sucikan. Kita ambil saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat di hari ini kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Kesaan nomor 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini kita ambilkan dari Yeskiel 1 ayat 15 sampai 28.
yang begini firman Tuhan. Aku melihat sungguh di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kiloan permata pirus dan keempatnya adalah serupa buatan seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke tempat jurusan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Dan kalau makhluk-makhluk hidup itu berangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut berangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablus es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain, dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka. Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Yeskiel 1 ayat 15 sampai 28. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara serta anak-anakku, Yeskiel memulai pekerjaannya untuk Allah dengan suatu penglihatan yang luar biasa. Roda-roda yang besar sekali, roda-roda raksasa, lingkarannya penuh dengan mata, roda-roda yang berputar, dan roda-roda di dalam roda-roda. Itulah roda-roda Allah. Amanat yang terkandung di dalamnya ialah roda kehendak Allah berputar terus dan tidak ada yang dapat menahannya. Yerusalem jatuh, namun roda-roda itu terus berputar. Walaupun Yeskiel sendiri menjadi bisu beberapa waktu lamanya, roda-roda itu bergerak terus. Nabi Yeskiel merupakan orang yang sistematis. Hal inilah terlihat dari kebiasaannya mencatat tanggal dan berbagai kejadian.
Setiap kali ia mencatat hari yang lain, ia senantiasa mengingatkan dirinya dengan penuh iman bahwa apapun yang terjadi, toh roda-roda Allah terus berputar. Allah juga sistematis. Ia mempunyai tujuan untuk hidup setiap hari. Roda-rodanya berputar. Kemudian dikemudikan di surga oleh seorang yang duduk di atas tahta, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Marilah kita mengambil doa syukur dan syafaat kita untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau taburkan di hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Izinkanlah Tuhan pada saat ini kami menaikkan doa syukur dan syafaat kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang bijaksana dalam memimpin, baik dari tataran daerah maupun tataran pusat, sehingga tujuan untuk memakmurkan seluruh rakyatnya dapat tercapai. Tidak lupa Tuhan, kami saat ini bangsa Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mampukan lewat pemimpin-pemimpin kami untuk mengatasinya, sehingga rakyat dapat hidup dengan normal seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih di dalam proses belajar. Proses dalam mencari pekerjaan, mencari jodoh. Kiranya Tuhan selalu menyertainya sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Pada akhirnya Tuhan, seluruh permohonan dan doa syafaat kami menaikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.